Halo semua, di sini Mr. Ben Ben. Kita belajar tentang distribusi peluang. Jadi sudah video keempat ya. Variabel acak kontinu. Jadi kemarin sebenarnya udah bagian pertama ya, kita belajar tentang distribusi binomial ya. Jadi di distribusi binomial kita itu membicarakan tentang variabel acak diskrit. Nah, kali ini kita akan belajar tentang variabel acak kontinu. Jadi apa sih bedanya diskrit dan kontinu gitu ya? Oke, jadi kalau diskrit, jadi dia variabel acaknya itu untuk suatu nilai tertentu. Kalau variabel acak kontinu, maka variabel acaknya itu x-nya itu untuk suatu range tertentu gitu. Jadi dia berupa suatu jangkauan atau interval. Jadi bukan berupa suatu nilai. Jadi kemarin kita ingat bahwa untuk yang variabel acak diskrit itu kan kita apa ya? Untuk x sama dengan sekian gitu ya. Nah, nanti di sini continue itu x-nya itu bukan sama dengan sekian, tapi berupa jangkauan dari sekian sampai sekian gitu, dari sekian sampai sekian gitu. Nah, mungkin kita akan lihat saja. Jadi di sini mungkin saya tuliskan perbedaan diskrit dan continue ya. Jadi kalau diskrit itu adalah nilai tertentu ya. Kalau kontinu itu adalah untuk jangkauan atau interval gitu ya, interval. Nah gitu ya. Nah jadi bagaimana suatu variabel acak itu bisa dikatakan kontinu dan sebagainya gitu ya. Nah apa itu fungsi kerapatan peluang gitu. Nah jadi itu yang hendak kita pelajari begitu. Jadi kita mulai dari fungsi kerapatan peluang gitu. Jadi fungsi kerapatan peluang. Nah, gitu ya. Oke, apa itu fungsi kerapatan peluang? Jadi fungsi kerapatan peluang itu adalah begini. Jadi misalnya saya mempunyai sebuah fungsi, oke, jadi saya gambarkan dalam bentuk grafik gitu ya. Oke, ini mungkin gambarnya kurang bagus. Oke, jadi ini x, oke. Misalnya saya punya sebuah fungsi nih. Oke, misalnya begini. Oh, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini saya namakan misalnya fungsi y sama dengan fx gitu ya. Nah, y sama fx begitu. Nah, maka kita mempunyai batas gitu ya, misalnya dari sini sampai di sini gitu ya. Nah, contoh misalnya ini A, ini B. Nah, maka kita bisa menentukan luas dari daerah ini kan. Oke. Nah, oh ya, ini berarti di sininya fungsinya harus 0 ya. Mungkin saya harus hapus sedikit. Oke, dia hanya sampai dari A sampai B saja. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sepotongannya saja. Nah, maka dia dari A sampai B itu fungsinya gitu ya. Ini luasnya ini harus 1 gitu. Luasnya itu sama dengan 1. Nah, kita kemarin sewaktu di kelas 11 ya, itu sudah belajar materi integral. Jadi luasan ini bisa dinyatakan dalam bentuk integral. Ya, jadi luasnya itu sama 1. Jadi padahal luas itu adalah, oh, jangan tulis di sini. Oke. Jadi luas itu padahal adalah integral dari A sampai B ya, fx gitu ya. Nah, padahal luasnya itu sama dengan 1, maka ini integralnya harus sama dengan 1. Nah, lalu syarat lainnya adalah, oke, jadi syarat fx merupakan fungsi kerapatan peluang ya. Fungsi kerapatan peluang. Oke, syaratnya itu yang pertama itu adalah bahwa integral dari A sampai B untuk fx itu sama dengan 1 ya. Lalu kemudian syarat lainnya itu adalah bahwa untuk selang x-nya itu di antara A sampai B itu maka fx-nya itu harus selalu lebih besar dari 0. Jadi artinya secara geometris itu bahwa grafik fx itu harus selalu di atas sumbu x. Nah, gitu sih. Oke ya.
Nah, jadi harus memenuhi dua syarat tersebut. Nah, lalu ada sifat-sifat. Oke, jadi ada sifat-sifat fungsi kerapatan peluang. Wah, ini capek nih kalau tulis terus ya, kerapatan peluang. Itu saya bahasa Inggrisnya adalah peluang. Peluang berarti apa nih? Probability kerapatan ada density. Oke, density function. Nah, nanti fungsi ya. Nah, maka orang biasa singkat menjadi PDF gitu ya. Oh, bukan portable document format ya, tapi probability density function gitu. Probability density function PDF gitu ya. Oke, jadi untuk selanjutnya mungkin kalau saya sebut fungsi kerapatan peluang, mungkin saya tulisnya PDF saja deh, biar lebih singkat begitu ya. Oke, jadi sifat-sifat PDF gitu ya. Oke, itu yang pertama itu adalah bahwa kalau kita hendak mencari peluang untuk variabel acak X sama dengan X1 gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan integral dari X1 sampai X1. Oke, ini untuk apa? Ini untuk yang X-nya itu berada di antara X1 dan X2 ya, gitu ya. Oke, jadi ini integral di X1 sampai X1 gitu ya, untuk apa? Fx gitu ya. Nah, menurut sifat integral, kalau batasnya sama, maka ini kan hasilnya adalah 0 ya, gitu ya. Jadi, kalau kita mencari untuk yang fungsi kerapatan peluang atau PDF, berarti kan kita bicara mengenai variabel acak diskrit ya, continue ya. Nah, bukan diskrit lagi ya. Jadi, kalau kita mencarinya untuk nilai tertentu, yang seperti diskrit gitu ya, cari nilai tertentu, maka dia akan menjadi seperti sebuah garis saja. Oke, di dalam fungsi itu seperti sebuah garis. Karena sebuah garis maka dia tidak punya luas gitu ya. Kalau tak punya luas maka luasnya 0. Nah, begitu. Jadi kita selalu mencarinya adalah bentuknya interval gitu ya, bukan seperti diskrit. Jadi tidak seperti diskrit. Kalau ini kayak seperti diskrit, kalau diterapkan ke yang kontinu maka dia akan menghasilkan 0 peluangnya, begitu ya. Oke. Lalu yang kedua adalah bahwa kalau kita hendak mencari untuk rentangan X tertentu, misalnya X1 kurang dari sama dengan X gitu ya, kurang dari sama dengan X2 gitu ya. Nah, sebenarnya ini sama saja dengan sebenarnya tanda ini mau lebih besar atau lebih kecil sama saja ya. Ya, dia ada tanda sama dengan gitu ya. Jadi ada sama dengan atau tidak itu sebenarnya sama saja begitu. Oke, jadi ini sama saja dengan begini. Nah, gitu ya. Atau bisa pula sama saja dengan begini. Oke. Atau sama saja dengan misalnya tidak ada sama dengannya sama sekali begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mencari jangkauan gitu, sebenarnya tanda sama dengan atau tidak sama dengan sebenarnya tidak penting, gitu ya. Jadi hasilnya sama saja begitu. Ya, jadi kalau misalnya kadang-kadang lihat soalnya ada sama dengan, kadang-kadang tidak ada, terus bingung gitu ya, kok bisa gitu Pak? Ya karena hasilnya sama saja begitu. Ya, jadi tidak penting. Ya, oke. Nah, jadi daripada bingung mungkin kita sebaiknya melihat contoh soal gitu ya, gimana cara menyelesaikan soal, oke? Oke, jadi ada soal variabel acak kontinu Y mempunyai PDF seperti ini ya, oke. Jadi fungsi peluang ini kalau kontinu maka dikatakan fungsi kerapatan ya, fungsi kerapatan peluang PDF gitu ya. Oke, jadi fungsi peluangnya atau fungsi kerapatan peluangnya itu HY kuadrat kalau Y-nya itu terletak dari negatif 2 sampai 2. Kalau selain itu ya berarti nilainya 0. Oke, gitu ya. Nah, maka sekarang bagaimana cara menentukan nilai H-nya? Oke, kita harus ingat syarat-syaratnya ya. Oke, bahwa dia luasnya itu harus sama dengan 1 gitu ya. Karena Y-nya itu terdefinisi atau ada rumusnya untuk dari negatif 2 sampai 2. Maka, oke, jawab ya.
Oke, yang A. Berarti dengan kata lain integral dari negatif 2 sampai 2 untuk GY terhadap Y, oke, itu sama dengan 1. Nah, gitu ya. Nah, maka kita coba masukkan GY-nya, berarti dia apa nih? Integral negatif 2 sampai 2. GY-nya kan adalah H, Y kuadrat gitu ya. Nah, sekarang gimana cara mengintegralkannya? Ini, masih ingat ya? Buka tulis kurung siku gitu ya. Oke, lalu H-nya tetap kainan kita integralkan Y-nya ya. Oke, jadi H-nya tetap. Oke, H-nya tetap gitu ya. Sedangkan Y-nya ini pangkat ditambah 1 gitu ya. Oke, pangkat ditambah 1. Lalu kemudian pangkatnya pindah jadi seper gitu ya. Nah, gitu. Lalu jangan lupa plus C. Tapi karena ini ada ada batasnya, maka kita langsung kurung siku tutup, tuliskan batasnya, gitu kan. Oke, ini ingat sama dengan 1 ya. Nah, sekarang ini kalau kita baguskan, maka ini akan menjadi begini. Ini sepertiga. Oke, ini jadi Y pangkat 3. Nah, ini dari negatif 2 sampai 2 gitu ya. Nah, lalu langkah berikutnya ngapain? Kita masukkan batas atas, dikurangin masukkan batas bawah. Oke, masukkan batas atas jadi 2 pangkat 3. Oke, maka jadi sepertiga H kali 2 pangkat 3 dikurangin dengan sepertiga H dikali negatif 2 pangkat 3 gitu ya. Oke, ingat ini sama 1 ya. Oke, ini kita kalikan nih 8 ya. Kali ini jadi 8 per 3H. Oke, ini jadi negatif 8 kali min jadi positif. Oke. Nah, maka ini kalau kita kerjakan jadi 16 per 3H gitu ya. Berarti dengan kata lain H-nya adalah 3 per 16. Oke, sudah berhasil dapat H-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai M kalau diketahui bahwa PY-nya itu ternyata kurang dari M. Nah, gitu ya. Hasilnya 0,5 ya. Mungkin kita kerja di sini saja. Oke, yang B gitu ya. Oke, kita tahu bahwa mutlak dari Y kurang dari M itu artinya apa? Artinya Y-nya tersebut terletak di antara M dan negatif M. Nah, ini oke. Nah, sama dengan 0,5. Oke, nah sekarang kalau dia terletak dari negatif M sampai M, berarti ini adalah integral dong ya. Integral dari negatif M sampai M. GY. Oke, GY-nya yaitu apa nih? Yaitu kan tadi kan kita sudah dapatkan H-nya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya fungsinya jadi apa sih? Oke, H-nya itu 3 per 16. Jadi sebenarnya fungsinya jadi 3 per 16. Oke, mungkin tulis di sini aja ya. Jadi GY-nya jadi apa nih? 3 per 16. Oke, 3 per 16 Y kuadrat ya. Oke, maka ini akan menjadi kita tulis apa nih? Kita akan tulis menjadi 3 per 16. 3 per 16 apa nih? Y kuadrat ya. Oke. Nah, oke, ini DY. Oke, hasilnya adalah 0,5 gitu. Oke, jadi kita integralkan jadi apa nih? 3 per 16 nya tetap. Oke, pangkat tambah 1, lalu pangkat pindah ke depan jadi seper gitu ya. Nah, ini bisa coret. Oke, ini min M sampai M, hasilnya setengah gitu ya. Oke, jadi masukkan, maka diperoleh apa nih? Maka diperoleh M pangkat 3 per 16 dikurangin dengan negatif M pangkat 3 per 16, hasilnya setengah. Oke, maka ini negatif M pangkat 3 pangkat ganjil berarti negatif ya. Negatif kali negatif positif. Maka jadi M pangkat 3 per 16 ditambah M pangkat 3 per 16 sama dengan 1 per 2. Oke, ini jumlahkan jadinya 2M kuadrat per kuadrat pangkat 3 ya, per 16 sama dengan 1 per 2. Oke, kali silang, maka 4M kuadrat pangkat 3 sama dengan 16. Oke, berarti M pangkat 3-nya adalah 4. Nah, maka M-nya berapa? Maka berarti M-nya adalah akar pangkat 3 dari 4. Nah, gitu ya. Oke, ya, jadi saya pikir hanya begitu saja sih pakai integral. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya lagi. Ya, kalau lupa integral bisa lihat di video saya ya yang untuk yang kelas 11 ya. Integral gitu. Oke.
Nah, oke, jadi ini ada soal. Jadi ada variabel acak X mempunyai fungsi kerapatan peluang. Kalau dia fungsi kerapatan peluang itu artinya dia kontinu. Tapi kalau dia tidak sebut juga kita bisa tahu ini kontinu. Caranya gimana? Caranya adalah bahwa fungsi ini berlaku untuk X yang merupakan selang gitu ya, atau interval gitu. Jadi X-nya itu dari sekian sampai sekian. Nah, kalau diskrit itu adalah X sama dengan 0, 1, 2. Nah, disebut gitu ya. Kalau ini selang. Jadi kalau 0 sampai 1 itu bukan artinya 0 dan 1, bukan ya. Jadi yang di antara 0 dan 1 juga termasuk. Misalnya 0,1, 0,001, setengah, ya, dan sebagainya begitu ya. Oke, jadi semua bilangan yang terletak di antara 0 dan 1 itu termasuk begitu. Maka namanya fungsi kerapatan. Ya, oke. Jadi bagaimana cara gambar grafiknya? Kita lihat bahwa ini adalah X pangkat 1, berarti dia linear. Kalau linear berarti kita cukup menentukan dua buah nilai begitu ya. Oke, jadi ini mungkin jawabnya di mana nih? Di samping sini. Nah, mungkin jawab gitu ya. Yang A gitu ya. Jadi kita bikin tabel, jadi X, Y, oke. Untuk Y sama dengan apa? X per 2 gitu ya. Nah, jadi kalau X-nya 0, maka masuk ke 0, maka Y-nya 0. Kalau X-nya 1, kenapa 1? Karena 0 sama 1 gitu ya. Oke, kalau X-nya 1, maka Y-nya jadi apa? 1 per 2. Oke, lalu kemudian untuk yang apa? Ini apa? 1 kurang X per 6 gitu ya. Nah, kalau X-nya 3, masukkan Y-nya sama dengan 1 kurang 3 per 6, setengah gitu ya. Oke, setengah ya. Nah, kalau X-nya 6, maka Y sama dengan 1 kurang 6 per 6, 1, hasilnya 0. Nah, gitu. Oke, karena dia pangkat 1 juga dia adalah apa? Linear ya. Oke, sekarang kita akan gambar grafiknya, oke. Jadi gambar saya kurang cantik. Oke, sebisa saya saja, oke. Oke, jadi begini. Oke, jadi di sini adalah kita bisa misalnya ini sini setengah gitu ya, atau pas di situ aja deh. Nah, sini setengah ya, berarti nanti di atas 1 gitu, ini tidak penting. Oke, jadi di sini 0, oke. Nah, maka misalnya sampai berapa? Sampai 6 ya, berarti 1, 2, 3, sama besar ya, 4, 5, 6. Nah, itu ya, mungkin saya tuliskan. Nah, ini X ya. Oke, ini adalah fx. Nah, begitu. Oke, jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya 0 berarti di sini dong. Kalau X-nya 1, Y-nya setengah di sini. Nah, maka ini kita hubungkan menggunakan menggaris. Ya. Menggaris ya. Gambar saya kurang. Oke, begitu. Lalu kemudian apa? 3 sampai 6. Kalau X-nya 3, Y-nya setengah. Ini berarti sini ya. Oke. Nah, kalau apa? Gini ya. Oke, gini ya. Oke, kalau X-nya 6, Y-nya 0. Jadi X-nya 6, Y-nya 0 di sini. Gitu. Jadi ini hubungkan pakai penggaris gitu ya. Yang lurus ya. Oke, yang lurus. Gitu. Oke, kita telah berhasil menggambarkan grafiknya begitu ya. Nah, jadi grafik ini cukup penting untuk bisa mewakili kita melihat situasi begitu. Nah, sekarang kita jawab yang B. Mungkin di sini saja, oke. Jadi jawab ya. Nah, sekarang yang B itu diminta adalah peluang dari 0 sampai 4. Sebenarnya tanda sama dengan ini tidak penting, ya. Nah, lalu bagaimana cara menentukannya? Tentu saja ini adalah apa? Integral dari 0 sampai 4 gitu ya. Fx gitu ya. Nah, tetapi 0 sampai 4 itu kalau kita lihat dia itu terpisah apa? Ada ruang kosong ya. Maka ini kita pecah menjadi apa? Oke, ini kita pecah menjadi integral dari 0 sampai 1, oke. Ditambah dengan integral dari 3 sampai 6. Ya, karena diantaranya itu 0, jadi tidak penting. Nah, lalu kemudian fungsinya juga berbeda. Oke, jadi yang dari 0 sampai 1 itu fungsinya adalah X per 2 gitu ya.
Sedangkan yang fungsinya dari 3 sampai 6, yang X-nya 3 sampai 6, itu fungsinya adalah 1 dikurangin X per 6. Nah, begitu loh. Nah, lalu kemudian kita tinggal hitung gitu ya. Oke, tinggal integralkan gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya sama aja dengan setengah X ya. Oke. Jadi kalau integralkan berarti X-nya kan pangkat 1 ditambah 1 di pangkat 2, 2 pindah di setengah, masih ada setengahnya. Oke, dari 0 sampai 1 ya. Ditambah dengan, oke. Nah, ini integral dari 1 ya X. Nah, sekarang integral dari X per 6. Oke, ini ya 1/6 X ya. Oke, 1/6 gitu ya. Oke, X pangkat 1. Tambah 1 jadi 2, 2 pindah jadi 1 per 2. Nah, gitu ya. Nah, ini dari 3 sampai 6. Oke, lalu kita hitung nih. Oke, mungkin dibaguskan dulu ya. Ini 1/4 X pangkat 2 dari 0 sampai 1. Oke, ini adalah X dikurangin sama 1/12 X kuadrat. Oke, dari 3 sampai 6. Nah, sekarang gimana cara hitungnya? Ya tinggal dimasukkan saja. Berarti ini apa? Masukkan 1 dikurangin dengan masukkan 0 ya. Oke. Nah, dikali ya. Oke, ditambah dengan apa nih? Ini masukkan apa? 6. Oke, dikurangin dengan masukkan 3. Nah, begitu. Oke, jadi kita hitung ini jadi apa ya? 1/4 0 gitu ya. Ini jadi apa nih? 6 dikurangin sama oke, 1/12 kali 6 kali 6. Ini coret dapatnya 2 di bawah, coret dapat 3. Oke, jadi 6 kurang 3. Oke. Ini 3 dikurangin, oke, 12 kali 3 kali 3. Oke, ini coret dapat 4 di bawah, 3/4 ya. Nah, gitu. Oke, buka kurung ini 1/4. Oke. Ini hitung dapat 3. Oke, ini hitung dapat kali masuk aja deh. Ini 3 plus 3/4. Oke, ini kurangin. Oke, ini dikurangin. Oh, aduh, saya salah nih, maaf ya. Oke, ini sampai 4, ya ampun, berarti 3 ini 6 sampai 4, jangan sampai 6. Kalau sampai 6 ya hasilnya 1. Maksudnya dihitung hasilnya 1 gitu. Oke, ini sampai 4, kayaknya di soalnya itu pakai 4 gitu ya. Waduh, berarti ini harus jadi apa? Jadi 4 nih. Jadi 4 gitu ya. Oke. Wah, ini jadi 4 gitu ya. Oke, ini jadi 4. Wah, jadi hati-hati nih. Jangan sampai keliru kayak saya nih. Kekurangan baca soal ya kan. Oke, kalau sampai 4 berarti masukkan 4 gitu ya. Oke, berarti ini bukan 6, melainkan 4. Oke, jadi ini adalah 4. Oke, ini tetap betul 3 ya. Oke. Berarti ini jadi berapa nih? Oke, kita hitung ya. Ini 4. Oke. Ini 1/12 kali 4 kali 4. Ini 4 coret jadi 3 bawa 4/3. Nah, oke. Nah, sekarang ini bagaimana? Oke, jadi ini kita tuliskan ini 4, oke. Kurang 4/3. Oke, ini min kali masuk jadi kurang 3. Min kali masuk jadi tambah 3/4. Oke, jadi 4 kurang 3, 1. Oke, ini 1/4 ditambah 3/4 jadi ini ada 4/3. Oke, jadi ini kurang 4/3. Oke, 1/4 ditambah 3/4 jadi 4/4 jadi 1 ya. Oke, jadi dapatnya adalah 2 kurang 4/3. Oke, dapatnya 2/3 gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2/3 gitu. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang fungsi distribusi kumulatif ya. Jadi di yang variabel acak discrete itu kan juga ada fungsi distribusi kumulatif ya. Oke, tapi kali ini adalah untuk yang variabel acak kontinu. Kalau variabel acak kontinu, maka dia berupa seperti luasan daerah gitu ya. Oke, jadi lambangnya fx gitu ya. Oke, f besar ya. Oke, itu artinya adalah peluang untuk x besar itu lebih kecil atau sama dengan x gitu ya. Nah, jadi kode ini artinya apa? Artinya itu misalnya dia dari A sampai B, jadi x-nya itu dari A sampai B. Oke, maka ini artinya dari A
itu sampai X gitu ya. Nah, karena ini udah pakai huruf X, maka ini kita ganti jadi huruf T begitu ya. Begitu. Oke, jadi inilah definisinya gitu ya, kumulatif gitu. Oke, kalau kita gambarkan, jadi intinya kita punya dari apa? Ini punya fungsi, ini adalah y sama dengan fx gitu ya. ft ya, karena x-nya udah kepake gitu ya. Oke, jadi ft misalnya, oke ya. Nah, lalu kemudian jadi ini adalah a gitu ya, ini adalah b gitu ya. Oke, ini adalah t gitu ya. Maka dia dari sampai sini misalnya sampai sini ini adalah x misalnya ya, x gitu ya. Berarti kita hendak mencari luasan ini. Nah, begitu. Oke, jadi luasan ini adalah p apa? X kurang dari sama dengan x. Nah, gitu. Ya. Sebenarnya sama saja dengan peluang dari a sampai x gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya cuma begitu aja sih intinya. Oke, jadi bagaimana cara kita nanti bisa menentukan kumulatif gitu ya. Lalu kemudian sifat-sifatnya bagaimana? Oke, mungkin kita bahas sifat dulu deh. Oke, jadi kita bisa menggunakan kumulatif ini untuk mencari peluang yang terletak di antara begitu. Oke, jadi contoh misalnya gini. Oke, gambar grafiknya begini. Ini misalnya ini adalah A, ini adalah B gitu ya. Nah, oke. Misalnya kita mau mencari ini nih. Kita mau mencari ini dari X1 sampai X2 gitu ya. Nah, mau mencari luasan ini gitu. Ini kan sama saja dengan begini ya. Oke, mungkin ini saya copy saja gitu ya. Oops. Oke. Nah, copy saja, oke. Jadi kita bisa saja mencari ini oke. Oh maaf, salah nih. Ini oke, jadi luasan ini gitu ya dikurangin dengan ini hapus lebih dahulu. Nah, dikurangin dengan luasannya ini, betul ya. Jadi luasannya ini itu sama dengan luasan gede dikurangi luasan kecil gitu ya. Nah, padahal luasan gede ini apa ini? Ini adalah peluang untuk x kurang dari sama dengan x2 gitu ya. Oke, sekarang sedangkan yang ini itu adalah peluang untuk x kurang dari sama dengan x1 gitu ya. Ini adalah peluang untuk x-nya berada di antara x1 sampai x2. Nah, gitu. Ya, lalu kemudian kita tahu bahwa ini kan sebenarnya adalah sama aja dengan f besar x2. Oke, ini sebenarnya sama saja dengan f besar x1. Nah, maka kita sudah memperoleh satu sifat yang cukup penting. Bisa kita pakai gitu ya. Oke, ini sifatnya, oke, propertiesnya, sifat ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini juga bisa kita pakai. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal ya. Oke, kita akan coba jawab. Ini jadi mungkin saya coba di sini yang A ya. Oke. Jadi kita lihat bahwa dia kalau lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 3, maka F kecilnya ini adalah 0 ya, karena 0 untuk lainnya gitu ya. Oke, jadi dengan kata lain, kalau kita hendak mencari kumulatifnya untuk yang x lebih kecil dari 1, maka berarti sama saja dengan integral maka f besar gitu ya. Ini sebenarnya sama aja dengan integral dari negatif tak hingga sampai dengan 1 ya. Oke, untuk f gitu ya, fx gitu ya. Nah, maka ini tentu hasilnya adalah 0.
karena untuk samaran 1 ini F kecilnya ini 0 semua, jadi 0 ya gitu ya luasannya. Nah itu sangat jelas. Oke. Lalu kemudian bagaimana kalau X-nya itu di antara 1 sampai 3. Oke, 1 sampai 3. Nah, kalau 1 sampai 3, maka berarti ini sama saja dengan integral dari 1 sampai X gitu ya. Nah, untuk ft gitu ya, untuk ft dt gitu. Nah, jadi apa nih, 1 sampai x ft. Kalau fx nya ini, maka ft ya berarti 3 kurang t gitu ya. Nah, dt gitu. Oke, ini kalau kita integralkan, ini sebenarnya sama saja dengan integral 1 sampai x 3/2 dikurangin setengah t gitu ya. Nah, oke. Maka ini sama saja dengan 3/2 t dikurangin dengan ini setengah, ini t pangkat 1, maka jadi t pangkat 2 pindah jadi setengah gitu ya. Oke. Oh, jangan tulis integral lagi kalau sudah diintegralkan ya. Oke. Jadi kita tulisnya adalah kurung siku gitu ya, kurung siku. Oke. Setengah t pangkat 2 pindah di setengah. Oke. Nah, ini batasnya 1 sampai x. Oke, masukkan x, lalu masukkan 1. Berarti jadi 3/2 x dikurangin 1/4 x kuadrat, ini 1/4 ya. Lalu dikurangi dengan masukkan 1. Jadi 3/2 kali 1 dikurangin dengan 1/4 kali 1 kuadrat. Nah, gitu. Oke, kalau kita hitung yang baik, maka jadi 3/2 x dikurangin 1/4 x kuadrat. Oke, lalu ini adalah dikurangin dengan 3/2. Ini 1/4 kali min jadi plus 1/4. Oke, ini berapa nih? Oke, ini samakan penyebut jadi 6/4. Oke, jadi kurang 5/4 ya. Oke, semua dijadikan per 4, maka jadi per 4. Ini jadi kali 2, jadi 6x, jadi min x kuadrat plus 6x kurang 5. Begitu ya. Oke, akhirnya kita pasti dapat. Oh ya, kalau dia untuk x-nya lebih dari 3 gimana? Oke, kalau untuk x lebih dari 3, maka tentu saja jumlahannya itu adalah 1, karena paling gede kan 1 ya. Oke, berarti dengan kata lain fx-nya itu bagaimana? Jadi dengan kata fx-nya adalah apa? Gitu ya. Oke, dia 0 itu kalau x-nya lebih kecil daripada 1. Kalau di antara 1 dan 3, maka berarti dia adalah ini apa? Min x pangkat 2 plus 6x kurang 5 dibagi 4. Nah, satu lagi adalah 1 kalau dia x-nya lebih dari 3 gitu ya. Nah, jadi ini adalah fungsi kumulatifnya gitu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita diminta cari apa nih? Cari F2 gitu ya. Kalau F2 berarti 2-nya terletak di antara 1 dan 3 ya. Oke. Nah, mungkin ini saya copy saja ya. Copy saja ke sini. Oke. Oke, copy ke atas ini. Oke, ke atas ini ya. Untuk menjawab yang soal nomor B. Nah, itu ya. Oke, ini saya hapus saja. Oke, jadi kita hendak menentukan yang soal nomor B. Yang soal nomor B itu kan rumusnya ini kan, maka ditanya F2. Oke, F2 berarti pakai yang tengah ini. Oke, berarti dengan kata lain negatif 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 kurang 5 per 4. Nah, tinggal hitung nih. Jadi negatif 4, 12 kurang 5,
Oke, dapatnya 3. Seperempat. Oke, jadi begitu ceritanya. Ya, saya pikir tidak sulit ya. Oke, mungkin kita lihat berikutnya. Oke, jadi ini soal variabel acak kontinu X mempunyai fungsi distribusi kumulatif. Jadi ini adalah fungsi kumulatifnya ya. Jadi ditanya nilai A dan B. Oke, kita jawab. Jadi kita memanfaatkan nilai batas ya. Oke, jadi kita tahu bahwa kalau untuk misalnya kita punya batasan begini ya. Oke, ini fungsi gini kan. Nah, kayak tadi ya. Ini A, ini B ya. Oke. Jadi fungsinya itu terdefinisi di A, B, selain itu 0 ya. Oke, maka kita tahu bahwa kalau dia cuma di sini, pas di sini ya. Oke, jadi dengan kata lain FH itu tuh sama dengan 0 dong. Karena dia baru mulai ya, baru mulai. Kalau dia sudah sampai di sini, misalnya X1 gitu ya, maka tentu ada nilainya ya, ada nilai karena ada luasnya, kan gitu ya. Oke, lalu bagaimana kalau luasnya sampai B ini, sampai B. Oke, sampai B. Kita tahu bahwa ini kan luasnya sama dengan 1 ya. Berarti dengan kata lain F besar B artinya sama saja dengan peluang untuk X-nya lebih kecil atau sama dengan B kan? Yang berarti sama saja dengan peluang dari A sampai B. Ya, berarti sama 1 gitu ya. Jadi untuk yang batas kanan kalau kita masukkan ke kumulatif gitu ya, hasilnya pasti 1. Kalau yang batas kiri kita masukkan ke kumulatif, hasilnya pasti 0. Nah, jadi kita menggunakan sifat ini untuk bisa mengerjakan soal ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dia 0 itu kalau dia kurang dari sama dengan min 1. Artinya negatif 1 ini merupakan batas kiri. Berarti dengan kata lain, oke, jadi karena X sama dengan negatif 1 itu batas kiri, maka F negatif 1 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, tapi kalau F negatif 1 kan kita bisa pakai yang ini ya, karena X sama negatif 1 kan termasuk di sini ya. Berarti ini sama aja dengan 1/5 dikalikan dengan negatif 1 ditambah A sama dengan 0. Maka dipoleh A-nya adalah 1/5. Oke, dapat A. Selesai ya. Oke, lalu untuk mencari B kita pakai batas paling kanan. Oke, karena dia fungsi kumulatifnya sudah 1 pada saat dia lebih besar dari 1, maka 1 itu adalah batas kanan. Oke, jadi karena X sama dengan 1 itu batas kanan, maka berarti F1 ini hasilnya 1 dong, karena dia batas kanan. Kalau F1 kan berarti X sama dengan 1 kan berarti pakai yang rumus ini ya. Berarti 1/5 ditambah dengan 1/5 kali 1 ditambah dengan B dikali 1 kuadrat, hasilnya 1. Oke, ini 1/5 tambah 1/5, 2/5 ditambah B kali 1 kuadrat, B ya. Oke, pindah ruas berarti B adalah 1 dikurang 2/5. Maka dapat B-nya adalah 3/5. Oke, jadi kita telah berhasil mendapatkan nilai A dan nilai B. Nah, maka berarti ya tinggal dimasukkan ya efeknya. Oke, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah fungsi kerapatan peluang. Oke, ini mungkin ini saya kecilin saja. Oke, ini kecilin saja, ini ya, taruh di atas. Oke, jadi ini adalah catatan, ini ya, catatan khusus. Nah, gitu. Oke, sekarang kita coba jawab MB. Oke. Jadi MB ini apa nih? Ditanya fungsi kerapatan peluang. Berarti dengan kita tanya ya Fx-nya gitu ya. Oke, jadi tadinya kita dapat F besar ini kan dari integral ya. Berarti dengan katanya kalau mau cari F kecil, berarti harusnya turunan dong. Gitu ya. Untuk X kurang dari negatif 1 ini sangat jelas bahwa Fx-nya itu sama dengan 0. Karena dia di luar batas gitu ya. Nah, begitu pula untuk X yang lebih besar dari 1. Dia sangat jelas bahwa Fx-nya itu 0 juga. Karena dia di luar batas gitu ya. Berarti yang perlu kita cari adalah yang di antara negatif 1 sampai 0 sama 0 sampai 1 gitu ya. Nah, jadi untuk apa? Nah, ini yang pertama nih untuk apa? Min 1 sampai 0 ya. Nah, maka berarti F kecilnya itu adalah turunan dari apa nih? 1/5 X ditambah dengan apa?
A ya, A-nya berapa? 1/5. Oke, terhadap X. Oke, ini tinggal diturunkan. Oke, turunan dari 1/5 X, 1/5 ya. Turunan dari 1/5, 0 ya. Oke, jadi dapatnya 1/5. Nah, begitu ya. Oke. Kalau untuk Kalau untuk fx-nya untuk x-nya itu dari mana nih? Dari 0 sampai 1 gitu ya. Untuk x-nya dari 0 sampai 1. Oke, berarti fx-nya adalah turunan dari ini. Ini. Jadi 1/5 ditambah 1/5x. B-nya 35 tambah 35 x kuadrat. Nah, ini diturunkan terhadap x gitu ya. Nah, jadi kalau diturunkan terhadap x berarti jadi apa? Oke, turunan dari 1/5 0 ya. Oke. Turunan dari 1/5 x 1/5. Oke. Turunan dari 35 x kuadrat. Oke, pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1 ya. Pangkat kali ke depan jadi 65 dong. Pangkat kurang 1 jadi x. Oke. Nah, jadi dapat ini ditulis yang bagus, jadi 1/5. Jadi apa nih? 6x ditambah 1/5. Nah, gitu ya. Nah, maka berarti gimana cara mencari efeknya nih? Oke, maka efeknya ke kanan gitu ya. Oke, keempatnya gitu ya. Jadi fx-nya itu jadi apa gitu ya. Oke, jadi 6x ditambah 1/5 itu untuk x-nya. Mulai dari awal dong. Oke. Sama dengan 1/5 itu kalau x-nya negatif 1 sampai 0 ya. Oke, negatif 1 sampai 0. Gitu ya. Oke. Kalau dia 6x tambah 1/5 itu untuk dari 0 sampai 1 ya. Lalu 0 adalah lainnya. Maksudnya termasuk yang kurang dari negatif 1 maupun yang lebih besar dari 1 gitu ya. Oke, jadi ini adalah fungsi kerapatan peluang ya, yang begitu. Oke, jadi saya pikir apa yang hendak kita bicarakan di sini sudah cukup mewakili, udah 40 menit. Oke, sekian dan terima kasih.